Kita lanjutkan kajian kita tentang aku berislam dalam akhlakku, atau bagaimana akhlak seorang muslim itu. Yang pertama, akhlak seorang muslim itu atau akhlak yang harus kita miliki adalah sifat wara', sifat hati-hati. Ya, tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang syubhat, apalagi hal-hal yang haram. Ya, karena orang apabila sering melakukan hal-hal yang syubhat, itu bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang haram, sehingga dia tidak memiliki lagi sifat wara'. Ya, sekalipun wara' yang sangat minimal. Wara' yang sangat minimal itu adalah meninggalkan perbuatan yang haram. Itu sifat wara' yang sangat minimalis, yaitu meninggalkan yang haram. Idealnya adalah meninggalkan yang syubhat, bahkan idealnya adalah meninggalkan hal-hal yang mubah, yang boleh, khawatir akan menimbulkan dosa, menimbulkan maksiat. Itulah wara', akhlak yang perlu kita hidupkan kembali, yang perlu kita sosialisasikan kembali pada kita kaum muslimin untuk bersikap wara', hati-hati, menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, sehingga kita bisa menentukan pilihan kita dengan jelas, yaitu melakukan yang halal, meninggalkan yang haram. Namun Rasul mengatakan wa bainahuma umurun mustabihatun. Antara yang halal dan haram itu memang ada persoalan-persoalan yang syubhat, yaitu yang berada di wilayah abu-abu, tidak jelas kehalalannya, tidak jelas juga keharamannya, atau tidak ada dalil yang menghalalkannya, tidak juga ada dalil yang mengharamkannya. Seperti itu. Namun Nabi SAW lebih lanjut mengatakan la ya'lamu katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu hukumnya atau persoalan-persoalan yang ada di wilayah syubhat, kecuali orang-orang yang berilmu, yang memahami agama. Mereka dapat menilai dan melihat apa hukum berada di wilayah syubhat, atau mana yang masuk dalam kategori haram, mana yang masuk dalam kategori haram. Kalau kita punya ilmunya, kita boleh bermain di wilayah syubhat, berada di wilayah syubhat, sehingga kita bisa menghindar dengan ilmu yang kita miliki. Tapi kalau ilmu kita tidak ada atau ilmu kita terbatas, Nabi mengatakan faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidini wa irdi. Sebaiknya kita menjauh dari wilayah syubhat, itu wilayah abu-abu. Sebab kata Nabi, siapa yang berhati-hati dari yang syubhat, yaitu menjauh dari wilayah yang abu-abu, faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Ya. Seperti apa gambaran syubhat itu? Lebih lanjut Nabi SAW menggambarkan seperti seorang pengembala kambing atau ternak tertentu yang mengembalakannya dekat dengan kebun orang. Ya. Memang tidak dilarang kita mengembalakan dekat dengan kebun orang. Ya. Tidak dilarang, halal, boleh. Tapi masalahnya kadang kita lengah untuk memantau hewan-hewan ternak tersebut, sehingga bisa jadi ketika kita lengah, hewan itu memakan kebun orang lain. Kira-kira begitulah yang dimaksud dengan syubhat. Ya. Mungkin pada dasarnya adalah halal, ya. Mungkin pada dasarnya adalah boleh, tapi itu sangat rentan sekali dan riskan sekali. Kalau kita kurang hati-hati, maka kita akan terjerumus ke dalam yang haram.
Itulah syubhat. Ya, jadi syubhat itu sebenarnya adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh. Tapi kalau kita lengah, ya, kita tidak teliti, kita kurang hati-hati, kita akan terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Ya. Oleh karena itu sikap hati-hati dan mengantisipasi itu lebih baik. Ya. Salah satu contoh misalnya Imam Abu Hanifah itu pernah memfatwakan bahwa pakaian yang kena tanah, ya, saat hujan itu tidak najis, boleh digunakan untuk sholat karena memang tidak ada unsur najisnya. Ya, katakanlah misalnya petani yang suka ke sawah gitu kan, kadang-kadang bajunya kotor dengan tanah sawah, itu boleh. Ya. Tapi satu ketika Imam Abu Hanifah bajunya itu kena tanah, kemudian datang waktu sholat dia cuci dahulu. Ya. Lalu muridnya bertanya, wahai imam, bukankah engkau telah memfatwakan bahwa pakaian yang kena tanah itu tidak perlu dicuci? Kenapa kamu mencucinya gitu kan? Seakan-akan tidak konsisten dengan fatwanya. Iya kan? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Zalika fatwa wa hazat taqwa. Fatwanya memang begitu, tapi kesempurnaannya, sikap hati-hatinya, bertakwanya itu seperti ini. Ya. Itulah warok, sikap hati-hati. Ya. Kan kadang kita melihat orang kok repot sholat pakai bawa sarung segala gitu kan, malah di kantor gitu ya, jadi kita lihat seperti itu. Mungkin dia bersikap hati-hati, khawatir kalau pakaiannya itu kena najis, ya, tanpa disadarinya. Seperti itu. Itulah hati-hatinya, warahnya. Seperti itu. Bahkan dulu ada seorang anak muda yang sedang lapar, yang tersesat di hutan, ya, sedang lapar, tiba-tiba dia menemukan sebutir apel di sungai menghanyut. Dia merasa itu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika lapar dia mendapatkan sebutir apel. Apelnya cukup besar, ya, bisa menghilangkan rasa lapar atau paling tidak mengurangi rasa lapar. Selesai makan baru sadar. Dia mengatakan tidak mungkin orang sengaja membuang apel ke sungai, pasti terjatuh gitu kan, ya, hanyut apel tersebut. Maka ditelusurilah sungai tersebut, kira-kira siapa pemilik apel ini, sampai kemudian dia menemukan sebuah rumah. Dekat rumah itu ada pohon apel yang memang menjorok ke sungai. Oh, mungkin inilah pemilik apel tersebut. Aku harus minta maaf dan aku harus minta keikhlasan dan keridhoannya, dan aku telah makan apelnya tanpa izin. Padahal itu halal. Ya, itu kalau kita membahas tentang fikih, tentang rukhsah, ya, barang-barang yang berserakan di jalan, kalau dia berupa makanan yang cepat busuk, itu boleh kita makan, halal kita makan. Tapi kalau barang-barang berharga gitu kan, itu tidak boleh kita miliki, kita umumkan selama 1 tahun. Ya, kalau tidak ada yang mengambil, baru kemudian boleh kita manfaatkan. Bukan kita miliki, kita manfaatkan. Sebab nanti ketika orang yang kemudian tahu bahwa barangnya ada bersama kita, maka kita harus mengembalikannya. Seperti itu. Kembali kepada anak muda ini, dia ketuk pintu itu, dia ceritakan dulu persoalannya. Rupanya pemilik rumah itu, pemilik apel itu mengatakan, saya tidak memaafkan kamu, dan saya tidak ikhlas apel saya dimakan oleh kamu. Ya. Terus dengan anak muda itu, bagaimana cara aku menebus kesalahanku, katanya. Dia mau bayar, gak punya duit. Satu-satunya cara menebus kesalahan kamu adalah kamu menikahi putriku yang cacat, ya, yang cacat matanya, cacat pendengarannya, juga cacat kakinya. Terbayanglah oleh anak muda ini seperti apa wanita itu yang penuh dengan kecacatan. Tapi untuk menebus dosanya, mau gak mau dia pun memenuhi permintaan ayah dari putri tersebut. Dia nikahkanlah, ya. Setelah dinikahkan, dipersilakan untuk menemui istrinya yang sudah sah. Dia masuk ke dalam kamar dengan ragu, dengan cemas dan khawatir. Begitu dia masuk, dia segera keluar lagi. Kenapa kamu keluar lagi? Dia bukan istriku, katanya.
Kenapa memang bukan istri kamu? Itulah istri kamu yang tadi aku nikahkan dengan putri. Tidak, dia tidak cacat, matanya jelita, ya kan? Kakinya juga tidak lumpuh. Oh, kata sang ayah, matanya cacat karena tidak pernah melihat perbuatan dosa. Telinganya rungu, tidak pernah mendengarkan kemaksiatan. Kakinya memang cacat, dalam artian tidak pernah melangkah untuk perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Lalu kenapa kamu menikahkan putrimu yang begitu cantik dengan aku, katanya? Ya, karena aku yakin kau adalah orang soleh, orang baik. Tidak mungkin hanya sebutir apel kamu berusaha keras untuk mencari ya pemiliknya. Pasti kamu adalah orang istimewa. Ya, beruntunglah dia gitu kan, dapat apel juga dapat istri. Begitulah. Ya, Nabi mengatakan siapa yang menahan dirinya atau mencegah dirinya atau berhati-hati dari sebuah perbuatan syubhat, dia telah menyelamatkan agama dan harga diri. Yang kedua adalah ghadul basar, menjaga pandangan dari yang haram. Ya, ini juga merupakan bagian dari akhlak. Karena seringkali kejahatan besar itu diawali dengan pandangan. Entah itu kejahatan mencuri, kejahatan membunuh, kejahatan berzina, itu seringkali dimulai dari pandangan. Ya kan? Pandangan yang apa katakan tidak menyenangkan, orang bisa kemudian membunuh. Ya, dari pandangan yang menyenangkan, orang kemudian bisa berzina, atau dari karena memandang ya harta orang lain yang mudah diambil, kemudian orang bisa mencuri dan melakukan kejahatan yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita, baik kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Ya. Itu di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya pada kaum laki-laki untuk menjaga pandangannya, begitu juga kaum perempuan untuk menjaga pandangannya. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah bagi kaum laki-laki, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, surat An-Nur ayat 30 dan 31. Katakanlah bagi mukmin laki-laki untuk menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azkala, itulah yang lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihin. Begitu juga kaum perempuan diperintahkan juga perintah yang sama untuk menjaga pandangannya. Wa yahfazna furujahunna, serta menjaga kehormatan dirinya, kemaluannya, dengan tidak memperlihatkan perhiasan-perhiasannya atau harga dirinya yang memang seharusnya disembunyikan. Illa ma zahara minha, kecuali yang memang boleh dinampakkan. Seperti itu. Kenapa tadi kejahatan biasanya diawali dengan pandangan, diikuti dengan niat dan keinginan, maka terjadilah sebuah kejahatan. Oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan an-nazratu sahmun min sihami iblis. Pandangan adalah salah satu anak panah iblis yang dilontarkan, sehingga apabila kita tidak menjaga pandangan kita, maka kita akan menjadi korban dari kejahatan iblis yang memang suka menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Seperti itu. Yang ketiga adalah shaumul lisan, menjaga lidah kita, menjaga ucapan kita. Ya. Pepatah mengatakan lidahmu harimau, mulutmu harimau. Lidah itu tidak bertulang. Kadang kita mudah untuk mengatakan, tapi sesungguhnya di balik ucapan kita itu mengandung kejahatan dan kemaksiatan serta dosa. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, ya, betapa banyak manusia yang masuk ke dalam neraka itu karena lidahnya. Karena lidahnya. Atau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan rubba kalimatin yadkhulu bihan. Boleh jadi sebuah kata yang biasa saja,
itu menyebabkan ya orang itu masuk ke dalam neraka karena satu ucapan, satu kata saja, ya, tanpa disadari dia telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal, terutama kalimat-kalimat syirik, ya, dosanya begitu besar, atau kalimat-kalimat yang menyebabkan seorang itu murtad, yaitu orang yang mencela agama, yang menghina Tuhan, yang melecehkan Islam. Itulah kalimat-kalimat yang sangat bahaya yang menyebabkan pelakunya itu bisa masuk ke dalam neraka. Ya, ini banyak orang ya berkata ya tentang agama, tentang Al-Quran, tentang Nabi, tentang Islam dengan kata-kata yang menyudutkan, padahal itu bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah, ya, Al-Quran lah dikatakan hanya 20%, ya, wahyu 80%, perkataan ulama bisa perkataan manusia biasa. Ya, mujizat atau ilmu pengetahuan lebih hebat daripada mujizat misalnya. Ya, kalimatnya memang sederhana, tapi itu bisa membatalkan keimanan kita dan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sehingga Imam Al-Ghazali itu menyebutkan sedikitnya ada 13 bahaya lidah, ya, yaitu ucapan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Ya, judulnya Afatul Lisan, ya, bahaya lidah, ya kan? Ada sekitar 13. Ya, nanti bisa dicek apa yang 13 itu. Satu di antaranya misalnya adalah ghibah, ya, menggunjingkan ya orang lain. Kadang-kadang kita asik, apalagi di media sosial gitu kan, ya, seringkali kita tanpa sadar ikut-ikutan membicarakan dan menggunjingkan orang lain, padahal itu adalah tidak boleh seperti itu, sekalipun memang realitanya seperti itu. Itulah ghibah, menceritakan kejelekan orang sesuai dengan realitanya. Kalau tidak sesuai dengan realitanya namanya fitnah. Ya, ghibah itu menceritakan kejelekan orang sesuai dengan realitanya. Ketika Aisyah mengatakan Hafsah yang pendek itu, memang Hafsah itu pendek. Tapi apa kata Nabi? Seandainya kamu meludah ke lautan, maka lautan itu akan busuk dengan ludah kamu, karena tadi kamu telah melakukan ghibah. Seperti itu. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jagalah lisan kita. Nabi mengatakan siapa yang mampu menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, aku jamin dia masuk surga. Seperti itu. Dan kalau kita memang tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kalau memang kita tidak bisa bertutur kata yang baik, diam itu lebih baik. Diam itu emas. Tapi pada saat yang kita harus berbicara, ya kita tidak boleh diam. Kita harus katakan, terutama tentang kebenaran. Karena diam, ya, tidak menyampaikan kebenaran, padahal kita sanggup untuk menyampaikan kebenaran, itu sama seperti setan yang bisu katanya. Ya, tidak bisa menggoda manusia dengan kebisuannya, tapi tetap saja dia adalah setan, gitu kan. Sekalipun dia bisu, dia buta, dia tuli, ya, kalau itu setan tetap aja setan. Kira-kira seperti itu. Yang keempat adalah al-haya, malu. Ini juga sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Malu kalau melakukan perbuatan maksiat, malu kalau melakukan perbuatan jahat, malu kalau melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang sejalan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malu kalau korupsi, gitu kan. Seperti itu, apalagi kemudian sampai ketangkep tangan, gitu kan. Ya, itu beritanya kemana-mana, ya kan, disiarkan kemana-mana, seperti itu. Bukan hanya dirinya saja, tapi keluarganya juga ikut malu, ya kan, seperti itu. Oleh karena itu, ya kan, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang memalukan. Hiasilah diri kita dengan sifat malu, ya, karena malu itu merupakan cermin dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah cermin dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan hanya orang-orang yang tidak memiliki sifat malu, dia akan berbuat apa saja yang diinginkan. Idza lam tastahi, kata Nabi, fa'mal ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak memiliki sifat malu, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Ya. Karena orang yang tidak memiliki sifat malu memang akan mengerjakan, melakukan apa saja. Ya, seperti itu. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat malu. Malu dalam melakukan perbuatan maksiat, malu dalam melakukan perbuatan yang melanggar agama. Ya. Sedangkan dalam kebaikan kita tidak boleh malu, gitu kan. Baca Quran misalnya jangan merasa malu, sholat berjamaah jangan merasa malu, memakai jilbab sebagai wanita menutup aurat jangan merasa malu, itu adalah kebenaran. Ya kan, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah al-hilm, sifat lembut. Ya. Santun, suka memaafkan, serta lapang dada. Ini juga merupakan akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Nabi SAW adalah orang yang sangat lembut, tidak kasar, sekalipun orang kadang memperlakukan beliau dengan kasar. Pernah satu ketika Nabi itu jubahnya ditarik dengan kasar oleh seseorang sambil mengatakan, berikan harta yang Allah berikan kepada kamu. Ya, bahkan ya tarikan itu membuat Nabi terjerembab, berbekas pada lehernya. Ya. Apa reaksi Nabi? Nabi tersenyum sambil mengatakan, kalau ini yang kau inginkan Nabi. Coba kalau itu terjadi pada diri kita, orang kita dengan cara yang kasar. Ya, jangankan cara kasar, karena dengan cara yang halus saja kita jadi kasar. Ya. Ya. Ini mintanya dengan kasar, Nabi menghadapinya dengan lembut. Ya. Dan Nabi mau memaafkan kesalahan-kesalahan ya orang lain. Sekalipun Nabi bisa melampiaskan dendamnya, tapi itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Ya, dan Nabi adalah orang yang sangat lapang dada. Ya, pernah satu ketika dia itu ditodong dengan pedang berhunus. Ya, yang menodongnya itu sambil mengatakan, siapa yang menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Ya. Kalau seandainya itu bukan Nabi, barangkali dia akan ketakutan, gemetar, karena pedang sudah menempel di lehernya. Tapi Nabi mengatakan, Allah yang akan menyelamatkan aku. Mendengar kata-kata Allah, orang itu gemetar ketakutan sehingga pedangnya jatuh. Lalu Nabi mengambil pedang itu dan menempelkan di lehernya. Siapa yang menyelamatkan kamu dari pedangmu ini? Nabi balik bertanya. Mungkin kalau bukan seorang Nabi gitu kan, wah ini kesempatan untuk balas dendam gitu kan. Tadi kamu ya menodongkan senjata, sekarang ya kembalikan gitu kan. Seperti itu. Tapi Nabi memaafkannya. Begitu juga dengan penduduk Mekah yang pernah menyakiti Rasulullah SAW sehingga Nabi pun harus hijrah. Begitu Fatu Makkah, semuanya dimaafkan oleh Nabi SAW. Tidak ada satupun yang dihukum oleh Nabi SAW karena dendam. Ya. Semuanya dimaafkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi adalah orang yang sangat lapang dada. Dia tidak akan marah kalau pribadinya dihina, tapi dia akan marah kalau Islam, agama Allah dihina. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Karena sifat memaafkan dan sifat lapang dada itu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa orang yang bersikap lembut mau memaafkan orang lain, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah as-sabru, sabar. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menjalani ujian-ujian kehidupan. Ya. Sabar dalam melakukan ketaatan, yaitu tidak tergesa-gesa dalam melakukan ketaatan. Salat misalnya tidak tergesa-gesa, dia nikmati salat yang panjang itu. Begitu juga ketika dia membaca Quran, dia tidak tergesa-gesa untuk segera menyelesaikan bacaan Quran. Dia sabar.
Begitu juga ketika sedang menuntut ilmu yang sudah terasa lapar gitu kan, dia sabar. Sejenak lagi kemudian akan bisa hilang laparnya seperti itu. Ya, sabar, diperlukan kesabaran dalam melakukan ketaatan. Wasbir nafsaka malladzina yad'una rabbahum bil ghudwi wal 'ashar. Ya, sabarkanlah diri kamu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu di waktu petang ataupun di waktu pagi dan petang. Begitu dia sabar dalam meninggalkan maksiat. Sekalipun masyarakatnya sudah sangat rusak gitu kan, teman-temannya banyak yang korupsi misalnya, dia tidak, dia tetap bertahan. Ya, dia jauhkan perbuatan itu. Ya, teman-temannya banyak yang meninggalkan sholat, dia tetap sholat. Teman-teman yang sudah asik dengan khamrnya, minuman kerasnya sudah terbiasa, dia sabar untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Ya. Dan begitu juga sabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, sakit, susah, ya kan, ya, kehilangan orang-orang yang kita cintai atau berkurangnya kekayaan kita, itu perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Ya, karena memang hidup ini adalah ujian. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, Allah mengatakan pasti akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, ya kan? Ya, dengan berkurangnya harta kekayaan kita, ya, dan lain sebagainya. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155 dan 150 sampai dengan 157. Sampaikan ya berita gembira untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang apabila mendapatkan musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu yang akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Dan di dalam surat ke-90 ayat 17 Allah mengatakan wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Atau dalam surat Al-Asri Allah mengatakan innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta sabar. Ya, tidak cukup hanya beriman dan beramal soleh saja, tapi Allah mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, yaitu yang saling berwasiat untuk berpegang teguh kepada kebenaran dan saling berwasiat untuk bersabar. Karena memang jalan menuju ridho Allah, jalan menuju surga itu diperlukan kesabaran yang sangat luar biasa. Yang ketujuh adalah as-sidqu, jujur, baik dalam ucapannya, baik dalam niatnya maupun dalam perbuatannya. Ya, dalam perkataannya ya selalu jujur, ya, tanpa ada perasaan takut kepada makhluk atau siapapun. Dalam niatnya selalu yang dihadirkan niat-niat yang baik dalam kehidupannya. Perbuatannya juga tidak ada yang dipalsukan, semuanya adalah kejujuran, berbuat apa adanya. Dan orang yang selalu jujur itu akan ya dimudahkan jalan menuju surga. Dan sebaliknya orang yang suka berbohong itu akan dimudahkan jalan menuju neraka. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada banyak kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kebohongan, dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan fujur. Ya, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan tercela itu akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Ya. Begitulah orang kalau sudah berbohong biasanya akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Kalau kebohongannya sudah akumulatif, maka akan mudah orang itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang kedelapan adalah akhlak tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Ya, karena beda antara rendah hati dengan rendah diri.
Yang dimaksudkan dari diri, merendahkan dirinya di hadapan orang lain tidak boleh dengan cara membungkuk misalnya, apalagi sampai sujud. Ya, sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering kita lihat ada orang sujud kepada ya orang tuanya, itu juga tidak boleh sebenarnya. Ya kan? Mencium ya kaki orang tuanya, betul itu adalah satu hal yang baik, tapi tidak dilakukan sambil berdiri. Ya, karena Nabi juga pernah dicium kakinya oleh Adas ya, ketika Nabi berdakwah ke Taif. Seperti itu, dicium kakinya, dicium tangannya, dicium kepalanya oleh Adas, karena dia bertemu dengan seorang Nabi yang selama ini ya dia harap-harapkan bertemu kehadirannya. Seperti itu, ya, menemui kehadirannya. Jadi tawadu, rendah hati, ya, bukan merendahkan diri kita, yaitu dengan membungkuk, ya, apalagi sampai mengesot misalnya, ya kan, ya, apalagi sampai kemudian sujud kepada masjid, ya, itu tidak dibolehkan, karena sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang sombong itu tidak bakalan masuk surga. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Ya, tidak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ya setitik kesombongan. Ya. Jadi kalau ada setitik kesombongan saja, orang itu tidak masuk surga. Apalagi kesombongannya itu bukan hanya setitik, 2 titik atau bahkan lebih dari itu, atau bahkan mendominasi hatinya. Auzubillah min dzalik. Sombong dengan kekayaannya misalnya, sombong dengan jabatan dan kekuasaannya, sombong dengan ya fisiknya misalnya, sombong dengan ilmunya misalnya, ya, sombong dengan pengikutnya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tercela, bukan cermin dari akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah akhlak yang rendah hati, terutama sesama muslim, bersama saudara, ruhama bainahum, ya kan. Orang yang beriman itu memiliki cinta dan kasih sayang sesama mereka. Azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Rendah hati kepada orang-orang yang beriman, tapi tegas kepada orang-orang kafir. Jangan dibalik. Kepada orang kafir salaman, cium tangan lagi, ya kan? Ironisnya itu dilakukan oleh santri lagi, ya. Dan kiainya membiarkan saja. Ini musibah, ya kan? Seperti itu. Padahal mungkin saja selama ini dia belum pernah mencium tangan bapaknya gitu kan. Ini orang kafir cuma karena dia pakai peci, pakai sorban, ngasih duit, ya kan, dicium tangannya, ya, seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah menjauhkan prasangka buruk atau yang disebut dengan suudzon, dan kemudian memata-matai aib saudaranya, mencari-cari kesalahan orang lain, itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Kita sendiri banyak kesalahan kita, kenapa kita harus mencari kesalahan-kesalahan orang lain? Dan kemudian apakah kita mau kalau kesalahan kita itu dibeberkan oleh orang lain? Ya, jangan seperti pepatah mengatakan, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Seperti itu, ya kan? Dan jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain, sekalipun mungkin ya perkataannya itu menyakiti hati atau menyinggung perasaan. Kata Al-Ghazali, tafsirkanlah ya 1000 kebaikan perkataan orang yang menyinggung perasaan kamu. Oh, mungkin yang dimaksud itu bukan saya gitu kan. Oh, yang mungkin yang dimaksud adalah ya begini. Jangan langsung kemudian ya kita berburuk sangka, wah dia itu menyinggung saya, dia mengungkap kesalahan saya dan lain sebagainya. Ya, jangan mudah berburuk sangka. Sekalipun kemudian kita melihat orang itu misalnya berada di tempat maksiat, ya, katakanlah dia suka beli bir misalnya, ya, atau dia suka pergi ke tempat pelacuran misalnya, jangan segera berburuk sangka. Ada kisah orang itu suka beli bir dan suka ke tempat pelacuran. Istri sudah mengingatkan, mas jangan dong, nanti orang akan ya berburuk sangka kepada kamu. Gak apa-apa, saya ingin ikhlas amal ibadah saya, dan kalau saya mati nanti insya Allah yang akan memandikan dan mensalati adalah
Amirul Mukminin katanya seperti itu. Akhirnya satu ketika dia meninggal dunia. Ya. Dan orang menuduh dia adalah ahli maksiat karena dia suka melipir, sehingga pergi ke tempat pelacuran, sehingga jenazahnya itu dibiarkan begitu saja. Sementara di kerajaan khalifah itu gelisah, tidak seperti biasanya. Kok dia gelisah gitu? Karena ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Diajak menterinya untuk keluar, ya, dia keliling kampung, dia lihat ada jenazah. Dia bertanya kepada, kenapa jenazah ini dibiarkan begini saja? Oh, dia ahli maksiat, suka beli bir dan suka pergi ke tempat pelacuran. Ya paling tidak kamu antarkanlah ke rumahnya. Yuk sama-sama saya antarkan. Karena Raja Amirul Mukminin dia memerintahkan semuanya mengantarkan. Sampai di rumahnya istrinya pun menangis atas kematiannya. Inilah yang aku takutkan, aku khawatirkan, kata istri. Sang khalifah mendengar, memangnya ada apa dengan orang ini? Aku menyaksikan dia adalah waliullah. Memangnya kenapa? Dia suka beli bir. Tapi beli bir itu bukan untuk diminum, untuk dibuang. Dia suka pergi ke tempat pelacur bukan untuk berzina, tapi dia untuk membantu pelacur supaya malam itu dia tidak melakukan pelacuran karena mendapatkan rezeki. Subhanallah. Ya, betapa mulia ya ternyata perbuatan orang ini. Raja pun terharu, raja memandikan, raja mengundang masyarakat untuk menyolatkan, dan raja itu jadi imamnya. Ya. Dan kesampaian niat orang itu. Tapi ini tidak boleh kita lakukan. Ya. Makamnya berbeda. Zotin. Ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan berburuk sangka. Kenapa? Karena berburuk sangka itu bisa mendatangkan dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab-ba'dukum ba'dan, jangan menggunjingkan kesalahan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum. Apakah ada di antara kalian yang suka ya menjadi kanibal, memakan bangkai manusia? Pasti kalian tidak akan suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan yang ke-10 adalah dermawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Harta yang kita peroleh ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya lah kalau kita berbagi nikmat itu kepada orang lain, terutama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, Allah akan mengganti sampai 700 kali lipat. Yang di dalam surat Al-Baqarah juga Allah mengatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu di dalam Al-Baqarah ayat 260-an ya. Ya, 262, 261 dan 262. Allah akan mengganti infak sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Yang ke-11 menjadi teladan yang baik bagi orang lain, apalagi bagi orang-orang yang terdekat. Ya, kita ini adalah teladan bagi orang lain. Ya, terutama adalah bagi keluarga kita. Kita sebagai suami hendaknya kita jadi teladan di tengah-tengah keluarga kita. Kita sebagai istri juga teladan bagi anak-anak kita dan tetangga kita. Ya, karena menteladani atau berikan keteladanan yang baik pada orang lain itu adalah sebuah kebaikan. Apalagi kemudian orang mencontohnya. Ya, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang memberikan contoh yang baik, kemudian ada yang menirunya, yang mencontohnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang menirunya. Ya, begitulah kalau kita membiasakan memberikan contoh-contoh yang baik bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan Rasulullah SAW juga adalah orang yang atau sosok yang penuh dengan keteladanan, sehingga kita ya diperintahkan untuk meneladani Rasulullah SAW sebagaimana kita diperintahkan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada di Rasulullah itu ada uswah yang baik, teladan yang baik bagi orang yang harap bertemu dengan Allah
Allah dan kehidupan akhirat, serta banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang hebat terhina karena akhlak buruknya, dan banyak orang biasa-biasa saja menjadi mulia karena akhlaknya yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan manusia dengan akhlaknya yang baik, dan Allah akan menjatuhkan manusia dengan akhlaknya yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderatornya. Terima kasih. Baik ya, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan lanjutan materinya. Silakan untuk ibu-ibunya, ada yang bertanya. Tadi bapak-bapaknya sudah ada, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin mewakili. Ya silakan. Di dalam hadis Nabi mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Satu ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW dengan pakaian yang sangat sederhana. Pakaiannya lusuh dan penuh dengan tampalan. Padahal orang ini adalah orang yang mampu. Nabi menegurnya, bukankah Allah telah memberikan nikmat kepada kamu? Iya. Bukankah Allah telah memberikan kekayaan kepada kamu? Iya. Kenapa penampilan kamu seperti ini? Allah itu lebih suka kalau karunia yang Allah berikan kepada seseorang, dia perlihatkan kepada orang lain. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan yang Allah berikan kepada kamu, maka boleh ceritakan kepada orang lain. Bisa berceritanya dengan tutur kata atau bisa cerita dengan perbuatan, asalkan tidak ada unsur sombongnya. Ya, misalnya, alhamdulillah saya bisa beli mobil, ya kan? Mudah-mudahan mobilnya nanti bisa untuk ibadah, ya. Sehingga orang yang mendengar juga senang, gitu kan? Ya, alhamdulillah, berarti besok gak pinjam mobil saya lagi. Atau kalau orang itu gak punya mobil, alhamdulillah saya bisa pinjam mobil nanti dengan dia, gitu kan? Jadi, ya, boleh kita menceritakan nikmat dan karunia yang Allah berikan, atau melalui penampilan. Tapi sekali lagi, jangan kesannya sombong. Itu yang tidak boleh. Jadi boleh kita pakai baju baru, baju mahal. Kita boleh pakai parfum, ya, terutama kaum laki-laki yang mahal misalnya. Seperti itu. Yang penting hati kita, niat kita itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menghargai nikmat yang Allah berikan. Sama seperti kita kan, kalau kita memberikan makanan kepada seseorang, kita senang kalau makanan itu dimakan kan. Tapi kalau makanan itu disimpan aja gitu, apalagi kemudian sampai busuk gitu kan, akhirnya kebuang sia-sia. Ada perasaan menyesal, ya kan? Di dalam diri kan, besok mau kasih lagi loh, gitu kan? Seperti itu. Ya. Atau seperti orang misalnya kita kasih uang misalnya 1.000, kemudian dia campakkan gitu kan, kita ya kesal juga gitu kan, seperti itu tadi lah, ya. Tapi kalau orang kita berikan sesuatu, dia terima kasih, kemudian kita kasih makanan, langsung dia makan, kita kasih minum, kita minum, dia akan senang, dia merasa dia bermanfaat kan, kira-kira seperti itu kan, ya, dengan kebaikannya. Walillahi masalul a'la. Ya, Allah ada perumpamaan yang lebih baik daripada itu. Begitulah, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kita bisa membeli pakaian yang bagus, atau rumah yang bagus, atau kendaraan yang bagus, lakukan. Bahkan itu termasuk ibadah, asalkan hati kita tidak ada setitik kesombongan dan keangkuhan. Itulah tadi saya katakan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kamu, boleh kamu ceritakan kepada orang lain, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau masih ada yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang terkait dengan syubhat, Ustaz. Bagaimana kalau di lingkungan kita? Saya kan berdasarkan pengalaman saya bekerja di perusahaan muslim, produk makanan dan minuman. Nah, terkait ini produk makanan dan minuman ini belum ada halal dan Sertifikatnya. Sedangkan manajemennya itu memang susah sekali gitu. Apa tindakan saya untuk menghindari syubhat? Dan untuk
syiar ke masyarakat juga sih. Iya. Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya makanan itu kalau melihat ketentuan fikih tidak harus ada label halalnya, ya kan? Seperti itu. Kenapa? Karena pada prinsipnya masyarakat itu di dalam Islam itu amanah. Dia tidak akan mengedarkan barang-barang yang haram. Ya. Pesan-pesan agama itu sudah sangat memadai, ya, bahwa ada memang makanan yang haram yang tidak boleh dikonsumsi. Sehingga dengan itu sebenarnya tidak diperlukan, ya, sertifikasi halal. Cuma masalahnya di zaman sekarang ini kan tidak semua orang taat beragama. Tidak semua orang yang memproduksi makan itu orang-orang yang memiliki agama yang baik dan agama yang benar, ya kan? Apalagi kemudian sudah tidak beragama, orientasi materinya sangat besar, ya, sehingga kadang mereka mencoba mencari keuntungan yang besar dengan modal yang sekecil-kecilnya. Dengan cara apa? Satu diantaranya misalnya menggunakan barang-barang yang haram, yang memang kadang itu murah dan mudah, ya, yang kadang itu gampang, mudah dan murah. Seperti misalnya ya, babi lah, itu kan boleh dikatakan ya babi itu mudah dan murah. Kenapa? Karena kalau babi itu misalnya dia kalau beranak itu kan nggak 1-2 kan. Anaknya itu bisa 4, bisa 10. Jadi cepat produksinya. Seperti itu. Ya. Dan kemudian ketika produksi itu melimpah misalnya, itu jadi murah juga. Ya, seperti itu. Apalagi kemudian juga cara merawatnya tidak terlalu sulit gitu kan. Karena babi itu termasuk hewan yang jorok, hidup di tempat yang kotor pun dia bisa survive seperti itu. Ya. Nah, kondisi masyarakat yang banyak yang tidak amanah atau tidak beragama atau orientasi hanya mencari keuntungan dunia, nah disinilah sertifikat halal itu menjadi satu hal yang sangat penting. Ya. Kita yang bekerja di tempat itu ya berusaha untuk mendorong perusahaan itu untuk mengajukan sertifikasi halal. Tapi selama memang produk itu tidak bercampur dengan unsur yang haram, ya kita masih tetap boleh bekerja di tempat tersebut. Ya, kita masih boleh bekerja di tempat tersebut. Selama memang secara kasat mata kita tidak melihat unsur-unsur yang haramnya. Seperti itu. Kenapa? Ya karena tidak ada unsur yang haram dan ya katakanlah produksinya tidak bercampur yang haram. Cuma masalahnya tidak ada sertifikatnya saja seperti itu. Tapi kalau memang kita yakin itu halal, ya tidak harus sertifikat. Ya kan, ayam yang kita beli di pasar kan nggak ada sertifikat halalnya gitu. Kenapa? Kita yakin bahwa yang menyembelih itu muslim dan halal. Begitu juga beras misalnya yang dijual di pasar itu kan tidak ada sertifikasi halalnya. Boleh, karena pada dasarnya beras itu adalah halal gitu kan. Begitu juga dengan makanan-makanan halal yang lainnya, sebenarnya selama tidak ada unsur yang haram, itu tidak diperlukan sertifikasi halal. Namun tadi saya katakan, realitas sekarang ini banyak orang yang curang, banyak orang yang ingin menyeraup keuntungan dengan sebesar-besarnya dengan menghalalkan berbagai cara, maka sertifikasi halal itu menjadi sebuah tuntutan dan keharusan. Ya, ya kira-kira seperti itulah kita berusaha mendorong perusahaan tersebut untuk mengajukan sertifikasi halal, atau juga ya tidak akan merugikan perusahaan, bahkan memberikan peluang untuk ya memperoleh keuntungan, sehingga orang Islam itu kalau beli barang tersebut tidak ragu lagi karena sudah ada ya sertifikat halalnya atau label halalnya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Dari bapak-bapaknya ada yang ingin bertanya kembali? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz kesempatannya. Saya terkait sama poin yang Pak Diri mengenai harga diri. Itu kan kita kadang-kala suka dihadapkan sebagai makhluk sosial gitu ya. Kita pasti ketemu teman kanan kiri atau rekan kerja atau apa. Nah, permasalahannya saya kadang suka bingung gimana cara membedakan rendah diri, percaya diri sama sombong gitu. Itu kan seolah-olah kayaknya kita harus berada di satu garis lurus, jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri. Kalau untuk menjaganya itu mungkin gimana gitu? Iya, antara percaya diri dengan sombong memang kadang-kadang bedanya tipis gitu ya. Ya, kadang orang terlalu percaya diri terjebak dalam kesombongan.
dan seterusnya. Sebenarnya yang membedakan itu niat kita, hati kita. Ya. Makanya hati ini betul-betul kita jaga dan kita kendalikan. Niat ini betul-betul bisa kita jaga dan bisa kita kendalikan. Ya. Ketika orang niatnya ya itu sudah berbeda, disitulah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu. Kadang kita melihat orang rendah diri gitu kan, ya, tapi dia menyombongkan diri seakan-akan dia itulah orang yang paling tawadhu. Bisa saja seperti itu. Seakan-akan dia adalah orang yang paling alim, seakan-akan dia adalah orang yang paling berakhlak. Itu ada orang yang semacam itu. Ya, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan akhlaknya, itu ada. Ya, seperti itu. Oleh karena itu yang sangat menentukan itu niat kita dan hati kita. Ya, kalau kita percaya diri dengan niat kita ingin mengatakan bahwa Muslim itu tidak serda apa yang Anda pikirkan. Muslim itu juga bisa hebat misalnya. Niatnya seperti itu, kita percaya diri, itu bisa menjadi positif. Bahkan dalam konteks sombong kepada orang yang sombong itu bisa menjadi sedekah. Al-kibru alal mutakabbir sadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu bisa bernilai sedekah. Kenapa? Karena kesombong kita ingin mengatakan kepada dia, bukan Anda saya yang bisa sombong seperti itu, saya juga bisa. Tapi saya kan tidak melakukan kesombongan karena itu dilarang oleh agama. Nah, supaya kamu sadar, ya, orang itu sadar, kita boleh menyombongkan diri juga, gitu kan? Seperti itu. Ya, tapi tujuannya, niatnya itu adalah untuk kebaikan. Jadi kembali kepada niat hati kita. Itu yang paling utama. Ya, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ya, sama seperti kita misalnya, ya sungkeman dengan orang tua, bukan tidak boleh sungkeman dengan orang tua. Faktor niatlah yang menentukannya. Kalau kita semata-mata hanya itu melaksanakan sebagai sebuah budaya tradisi, mungkin itu tidak dibenarkan. Tapi kita ingin birrul walidain, ingin menghormati orang tua kita, sehingga kemudian kita sungkeman karena dia sebagai orang tua yang memang harus dihormati sebagaimana perintah agama. Sekalipun ya tidak boleh sampai sujud. Ya, seperti itu. Kalau sekedar sungkeman saja kan tuh ya dianggap oke lah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali semuanya kepada hati kita dan niat kita. Oleh karena itu kita harus betul-betul bisa mengendalikan hati dan niat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan Alhamdulillah. Baik, pada bapak-bapak dan ibu semua, mudah-mudahan kita tetap istiqomah menyelesaikan paket sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Amir, pengasuh pesantren Fad Darut Tafsir Sukawangi Bogor. Sekarang para santri, para yatim duafa, mereka adalah para penghafal Quran, sedang membangun masjid dan sedang berlangsung pembangunan untuk lantai dasarnya. Teman-teman semua di mana Anda berada, Abi Amir mengajak teman-teman untuk mengikuti lelang wakaf pembangunan Masjid Al-Hakim ini seperti yang terdaftar di flyer ini. Sekecil apapun yang teman-teman infakkan untuk wakaf pembangunan masjid ini akan menjadi amal jariah yang setiap huruf dari murojaah para santri setiap kali mengulang hafalannya, insyaallah kita semua akan kebagian pahalanya. Semoga Allah berkahi teman-teman. Nabi bersabda, man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka dia telah membangun rumah di surga. Semoga Allah berkahi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.